wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, sebelum saya membedah buku kecil sebagai bentuk bantahan terhadap syubhat penghalalan rokok, saya ingatkan hari ini tanggal berapa? 13. Tidak terasa separuh dari Ramadan sudah pergi. Ya, separuh dari kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk meraih rahmat, maghfirah, diqul minan nar wa ba'as. Evaluasi kita untuk 15 nanti yang akan datang. Sholat tarawih kita apakah di situ atau kita di rumah dengan juz-juz yang sudah kita targetkan? Coba antum hitung sholat jamaah yang antum teredur dan terlewat, tidak di masjid bersama rawatib, kesia-siaan selama Ramadan. Ya, karena puasa itu minal lahwi wal rafath, puasa dari kesia-siaan dan dari kekejian. Memang waktu ini amat cepat dan manusia banyak tertipu dengan umur dan waktu. Makanya Rasulullah mengatakan ni'matani maqbulun bima katsirun minan nas as-sihhatu wal maut. Ada
Ada dua kenikmatan yang banyak manusia itu tertipu dengan dua kenikmatan, yaitu sehat dan sempat. Makanya 15 berikutnya ini jangan dilewatkan. Sungguh sangat membingungkan sampai hari ini ada yang belum hafal. Sungguh sangat disayangkan. Bahkan ini aktivitas sebagian besar kaum muslimin sama aja di luar Ramadan dan Ramadan. Sama. Sehingga dia keluar dari puasa tidak mendapatkan apa. Sertifikat takwa yang begitu bergengsi tidak didapat. La'anakum tattaqun. Jadi nanti antum perhatikan, kalau bisa setiap malam itu tahajudnya itu 2-3 juz. Pakai Al-Quran. Kalau enggak ini kemudian dari yang kecil. Kalau antum bisa menghatamkan satu rakaat itu 3, berarti 3 juz, 4 juz. Kalau 1 juz, kenapa? Karena 1 juz rata-rata 10 lembar. Berarti untuk menghatamkan butuh 10 rakaat. Dan bandingkan Imam Asy-Syafi'i hatam di luar Ramadan sekali, di sholat di luar tarawih sekali, di luar tarawih sekali. Dan itu bukan hanya satu dua, hampir seluruh ulama sahabat. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Ustaz dengan hadis Rasulullah lam yafqah man qara'a al-Qur'an aqalla min 3. Tidak faqih orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Ini dalam Qurannya. Makanya ulama-ulama salaf itu ketika saat menemui tempat mustajab, waktu mustajab, tempat dan waktu istimewa, diistimewakan amalnya, ditambah. Jadi gak bertentangan, kata Imam Ibnu Rajab. Karena ada pelipat gandaan pahala, ada pelipat gandaan keutamaan, maka pelipat gandaan amal yang tidak normal itu wajar. Ya. Oke. Sekarang kita ini yang merokok kayaknya kayak itu takut, atau tersinggung atau tersubik. Yang hadir berarti membawa. Ada kuliran syubhat yang dilakukan oleh seorang yang ditokohkan, bukan tokoh sebetulnya, dengan pegangan ucapan ulama tua, yaitu Imam Asy-Syaukani dan Imam As-Sun'ani. Akhirnya dengan pede menghalalkan rokok. Sementara manhaj ahli sunnah wal jamaah tidak pernah sama sekali menjadikan ucapan ulama itu sebagai dalil, tetapi ucapan ulama itu sebagai penuntun untuk memahami dalil. Makanya kalau gak sinkron dengan dalil, maka dengan sendirinya gugur karena kepentingan dalil, gugur karena demi semata-mata menjunjung tinggi kesucian Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, fatwa yang menghalalkan rokok adalah batal demi Al-Quran dan Sunnah.
Mana kurangnya? Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu jeburkan ke dalam kehancuran dirimu ya. Nah, nanti apakah betul apa namanya rokok itu menghancurkan? Nanti kita uji. Kemudian firman Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan rokok itu mubadzir. Nanti kita akan uji apakah itu mubadzir. Tapi secara definitif, namanya mubadzir itu biarpun spesial kita alokasikan bukan untuk sesuatu yang dianjurkan oleh syariat, itu mubadzir. Jadi siapa saja yang melakukan pembelanjaan harta bukan untuk tujuan syar'i, maka mubadzir. Dan dia pun miliaran kalau tujuannya syar'i, maka tidak mubadzir. Maka Abu Bakar tidak dianggap mubadzir dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasul. Begitu juga orang tidak dinyatakan menyebutkan dirinya ke dalam kehancuran bila hal itu disuruh oleh syariat. Jihad, membunuh. Ya. Jadi nggak bisa dikiaskan rokok dengan membawa jihad. Kayak gitu. Dan Allah berfirman, wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is. Dan rokok itu adalah busuk, anyir, dan juga apa. Kalau ada orang yang berdalil, ada orang yang tidak tahan dengan baunya garu dan minyak wangi, bahkan sedap dengan rokok. Kita bantah, nanti rinciannya ada. Perkara kasuistik itu tidak bisa jadi dalil. Makanya ada qawaid usul, qawaid fikih, an-nadir la hukma lahu, perkara yang langka tidak memiliki hukum. Karena pada umumnya orang itu merasakan nyaman dan menikmati durian, dan tidak nyaman dengan rokok. Rata-rata orang nyaman dengan minyak wangi, apalagi garu. Ya. Contoh, ada orang merasa terganggu dengan makanan padat karena habis makan padat kolesterolnya naik. Tapi itu kan kasuistik. Ya. Ada orang yang makan cabai berlebihan juga bahaya. Kasuistik. Karena nggak mungkin ada orang yang makan cabai sekaligus 1 kilo, kecuali udah rugi, atau rokok, atau atraksi kesurupan. Dan tidak ada satupun awak pesawat mengumumkan dilarang makan cabai di pesawat, tapi ada dilarang merokok di pesawat. Coba, walaupun hanya sekadar dihisap sekali, dibolehkan nggak? Yakin Anda ditangkap dan kena pidana. Dan Rasulullah mengatakan la dharar, artinya tidak boleh kita itu menciptakan bahaya, wala dirar, membalas. La dharar itu contohnya orang sekarang ini melakukan perbuatan bahaya seperti
Itu polisi itu, ya, lapor nggak boleh, karena ini membahayakan. Dan dosanya berlipat. Pertama menghina polisi itu terus. Padahal dia kerja, keronasan, kemudian tidak polisi diculik. Aduh, parah. Dan berapa banyak orang-orang yang nyungsep di situ? Lapor. Bikin tempat walimah di jalan. Lapor, karena banyak orang yang tergabung. Jadi kalau kita membuat hadis ini kita terapkan di masyarakat, banyak orang yang melakukan kezaliman dan kemungkaran. Termasuk wanita yang membuka aurat, lalu banyak orang yang terpancing pandangannya. Akhirnya apa? Nabrak, nyungsep, nungging, itu terfitnah. Berarti telanjang memperlihatkan aurat adalah lahor. Makanya ada salah satu perusahaan, orang kafir, melarang karyawannya memakai pakaian mini. Apa itu ya? Pakai pakaian apa? Apa itu? Bupati, buka bupati tinggi. Kalau itu susah. Enggak, karena apa? Karena itu memancing pandangan sehingga tak fokus kerja. Itu orang kafir itu. Lalu ada orang yang menikmati konslet, an-nadir lahum malu, langkah nggak bisa jadi. Oke. Ada wala membalas. Contoh, ada orang yang sekarang ini membalas dengan membunuh. Dia mengganggu, dibalas dengan apa? Serangan balik. Itu semua la diror, wala lor, wala diror. Ya. Kadang-kadang ada orang yang sekarang ini sakit hati, melampiaskan dengan lebih parah, dan itu ciri orang munafik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tanda munafik. Wa idza khasama fajar, ketika dia bermusuhan maka dia akan berlaku lebih jahat. Contoh, lamarannya ditolak, datang ke dukun pakai santet. Ini lantiran, tidak boleh. Lamaran ditolak, dibalas dengan santet. Itu namanya lapor. Nah, ternyata rokok ini dua-duanya lapor memunculkan wala tidak. Dampak di mana akibat rokok itu yang jantung, yang kanker, yang paru-paru, masya Allah nanti tidak akan sampai. Walaupun perokok di ketika mas itu jangan rokok. Rokok itu menyebabkan penyakit paru-paru A, jangan rokok paru-paru A penyakitnya. Nah itu nih. Makanya dalilnya perokok itu cuma satu nih. Masih ingin rokok. Dan Rasulullah mengatakan kulu washrabu wa albisu wa tasaddaqu, makan, minum, pakailah sedekahlah min ghairi israfin, tanpa melampaui batas, wa la makhilatin, tanpa unsur sombong. Dan rokok. Karena ketika kita bertanya manfaatnya rokok apa dari sisi agama, meningkatkan iman memang. Wah, saya setelah merokok iman saya kuat. Menguatkan akidah, memperbaiki akhlak, membuat khusyuk ibadah sholat, nggak ada. Berperan memberikan pengaruh dakwah. Setelah merokok, masya Allah orang-orang ikut dakwah, terpengaruh dengan dakwah sahabat ini. Tidak ada. Pengaruh dakwah itu dengan ilmu, bukan secara diasap.
Manfaat apa begitu? Tinggal satu manfaat hawa nafsu, bukan manfaat dari sisi wahyu. Dan Rasulullah mengatakan, wa man syariba summa, barang siapa yang menenggak racun, faqatala nafsu, kemudian membunuh dirinya, fahuwa yatahassahu, dia akan tenggak nanti fi nari jahannam, di neraka jahannam khalidan mukhalladan. Jadi rokok ini nanti merokok terus di neraka jahannam. Gitu ya, masya Allah. Karena orang itu nanti akan disiksa dengan alat yang digunakan bunuh diri. Sekarang kita masuk ke bab pertama. Sejarah rokok dari masa ke masa, saya singkat aja biar nggak memakan waktu. Rokok itu pertama kali ditemukan oleh Columbus ketika berkunjung menemukan pulau yang akhirnya namanya adalah Amerika, tepatnya di Pulau Bahama, yang disebut oleh suku pedalaman dengan tobacco, dengan rokok, ya. Dan akhirnya dikembangkan di Meksiko, dan pertama kali yang membawa ke negara Eropa dari Meksiko adalah John Nicol. Maka namanya dia diabadikan sampai sekarang menjadi nikotin. Dan bahan rokok itu berasal dari bahasa Belanda yang awalnya atau asalnya dalam rokan, yaitu apa? Aktivitas menghisap asap. Rokan. Ya. Kemudian masuk ke Indonesia. Di sini yang membawa ke Indonesia adalah Portugis. Namun secara faktual yang membawa dan mengembangkan rokok pada abad 16 adalah Belanda. Dan berkembang biak bersama kultur stelsel yang digagas oleh Van den Bosch. Mungkin dari situ orang-orang yang sekarang ini memimpin sesuatu digelari bos. Karena dulu setiap tempat tanam tembakau, cengkeh, teh, macam itu diawasi oleh seorang mandor. Di mandornya siapa? Mandornya Van den Bosch. Mungkin orang Jawa manggil bos. Adanya siapa aja yang punya kedudukan disebut dengan bos. Nah dari sinilah bahkan di Mataram Islam, raja yang paling terkenalnya Sultan Agung ditemui oleh duta besar Belanda. Rokoknya itu paling kencang. Satu hari itu berpuluh-puluh batang, jadi mati hidup. Kemudian menjadi rokok kretek. Nah, penemu pertama kali adalah Haji Jamhari dari Jepara. Disinyalir dia itu kena penyakit sesak napas, kemudian dia setiap hari beraktivitas letis atau gigit atau ngunyah cengkeh. Kok enak? Akhirnya cengkehnya dirajang, kemudian dilinting, diisep, kok malah plong. Akhirnya untuk supaya kelihatan agak besar, diisi tembakau. Dan tembakau ini adalah bahan dasar rokok. Makanya Pak, bahan dasar rokok ini juga berbahaya untuk tembakau. Berbahaya. Makanya akhirnya bahasanya rokok mau bunuh. Karena apa? Bahannya tembakau. Nanti dipastikan. Cuma nantinya pelan.
Oke. Nah, setelah itu banyak orang pesen, Pak. Namun Haji Jabari belum bisa menikmati hasilnya, sudah mati duluan. Yang menikmati sekarang pabrik Jarum Super di Jepara, gitu. Oh, itu menjadi orang terkaya di Indonesia gara-gara modal sedekah para perokok. Pakai coba hebat ya Pak, jualan asap aja kayak aja. Sementara antum jualan bakso masih terus. Jualan motor aja masih miskin. Ini jualan asap. Coba bayangkan perokok di Indonesia ini jumlahnya sekarang yang aktif, yang berat 70 juta. Bayangkan sekarang kalau mereka itu merokok satu hari menghabiskan satu bungkus berapa? Makanya disebut dengan sigaret karena dari kalimat bahasa Arab wa idzal biharu sujirat, karena menyala sigaret kemudian dinyalakan bunyi kretek, makanya disebut sigaret kretek. Ada rokok yang bermerek dengan roro mendut. Kenapa namanya diabadikan menjadi merek rokok? Karena roro mendut ini ceritanya tawanan Wirokuno, yaitu salah satu panglima besar kerajaan Mataram Islam. Ketika nyerang Batavia itu kan Sultan Agung mengirim dua panglima, Wirokuno sama Purboyo. Ya, Wirokuno itu pangkalan militernya di Ragunan. Makanya Ragunan itu aslinya dari bahasa Wirokuno. Wirokuno Ragunan. Orang-orang ngomong artinya Wiragunanan aslinya. Cuma ngomongnya terlalu sulit, akhirnya tinggal Ragunan. Di sini juga ada. Ya. Nama yang aslinya panjang jadi pendek. Awalnya apa? Bekasi. Ada di sini ada nggak? Awalnya panjang terus jadi pendek. Nama daerah. Mana kampung? Mana? Apa? Halo? Aku nggak punya kampung. Aku mau bisa cuma digatrol, nggak mau menggali asal usul. Nah, yang Pangeran Purboyo itu diletakkan di sungai Ciliwung yang mengalir, yang akhirnya di situ pangkalan yang dikenal oleh orang Betawi, Mataram. Cuma orang Betawi nggak bisa ngomong Mataram dari Mataram. Nah, konon cerita perang ini akhirnya Wirokuno membawa tawanan cantik rupawan. Bule karena apa? Tawanan mana? Belanda. Namanya Roro Mendut. Karena dia disuruh untuk membayar upeti, kalau enggak kamu saya perbudak. Akhirnya Roro Mendut untuk membayar upeti jualan rokok. Rokoknya dilinting, depannya besar, belakangnya kecil, namanya kelompok. Cuma menariknya, rokoknya Roro Mendut ini talinya itu pakai tali sutra. Jadi untuk memancing pembeli sambil jualan sambil rokok. Anehnya yang laris itu bekas rokoknya Roro Mendut yang dibeli mahal. Itu, ini konon katanya. Intinya sejarah rokok di Indonesia itu paling khas.
butuh karyawan pabrik banyak seperti dari Masya Allah udah sulit mengendalikan karyawan, ya, keluar masuk, mengcoaching, melakukan pelatihan. Untungnya sementara melihat sekarang mereka yang melakukan aktivitas haram dengan modal yang kecil, karyawan yang sedikit, dapat keuntungan saat hybrid. Coba bayangin Pak, pabrik rokok yang tanpa karyawan dengan menggunakan teknologi robot, mungkin karyawan manusia itu cuma security, saya yang mengawasi alat-alat itu menghasilkan 15 miliar batang rokok. Coba kembalikan satu batang berapa? Ya, coba itu mas. Satu batang berapa? Sampai ngerti hitungan nggak? Ngerti hitungan nggak? Coba satu batang berapa? 50. Satu batang? Iya, satu batang 1.500 kali 15 miliar. Waduh. Subhanallah. Setahun satu pabrik yang hanya di Cikarang, belum tempatnya. Taruhlah 1 tahun digunakan untuk operasional 1 triliun, itu udah lebih. Dan kita bikin 2,5 triliun untuk operasional, perawatan teknologinya. Subhanallah. Keuntungan bersih 20 triliun 1 tahun. Masya Allah. Gimana? Taruhlah dipacarkan 40%, tinggal berapa? 60 60%-nya berapa? 20 triliun. Berapa? 12. Subhanallah. Sudah bersih dengan cukainya. Berapa goreng? Gudangnya itu mungkin kecamatan ini, Ambon. Itu gudangnya kalau gudang gorengan, karyawan yang 2.000 itu langsung berkeli, ada yang absen, ada yang sakit.
Ada yang sakit, ada yang sakit-sakitan, ada yang pura-pura sakit. Itu nuntutnya gede, THR pusing, antum ini nggak pernah pusing karena robot nggak menuntut THR. Nanti akan seperti itu. Coba bayangkan, bank paling besar di dunia yang pusatnya di India kemarin mem-PHK karyawannya sampai 4.000 karena udah diganti dengan AI atau AI. Itu bahasa Indonesia AI, udah jadi bahasa Indonesia, artificial intelligence. Ini hanya dunia sekarang berekonomi susah, ya. Bukan hanya susah, Pak. Kita itu sekarang menghadapi ekonomi itu jenuh. Dagangan ini enggak kayak dulu gitu. Dagangan ini enggak kayak dulu. Terus transaksi atau apapun itu keuntungan ada, tapi enggak terlalu enggak sesuai dengan modalnya. Coba bayangkan. Makanya ekonomi kemarin itu terjadi deflasi. Apa itu deflasi? Karena modalnya besar, tujuan itu murah gitu. Kalau devaluasi kan lumayan, inflasi pun lumayan. Ini enggak deflasi. Apa artinya? Kita itu sudah susah payah ngadain barang, jualnya nggak laku murah. Karena ini semua belum ditambah koruptor, itu belum bicara koruptor. Ini uang dibuang ke narkoba, uang dibuang ke acara-acara pura-pura konser. Uang ini semua yang membuat instabilitas ekonomi. Kenapa? Karena terjadi konsleting keluar masuknya uang. Coba Pak, sekarang satu orang di konser itu diurunin berapa ribu orang? Sekali konser berapa yang datang? 60.000. Semuanya orang berapa? 25. Diambil ke Amerika karena yang didatangkan penyanyi dari Amerika. Ekonomi itu dalam satu waktu 25.000 kali 80 kali 60 dibawa langsung. Kan kosong itu rekening berapa itu coba? Sekali itu 25.000 kali 60 konser 60.000 di GBK itu 1,5 M. Itu langsung kosong dari apa namanya? Kan dibawa ke Amerika. Taruhlah untuk operasional 500 1 M ke Amerika. Nanti datangi lagi penyanyi dari Korea 1 M. Udah banyak keluar sedikit masuk. Ya, impor banyak, ekspor sedikit, olah. Nanti yang namanya apa? Yang namanya adalah inflasi, devaluasi, dan deflasi. Yang akibatnya nanti antum dulu Pak. Tahun 80 antum punya ini, antum bisa beli apa? Bisa masuk warteg berdua, bertiga. Tahun 90, apa lagi itu? Ini sekeluarga. Coba sekarang antum masuk ke warung Padang, dapat apa itu? Ini namanya apa? Terjadi nilai tukar turun. Jadi ini namanya apa? Nilai tukar turun. Akibat apa tadi? Bom duit itu gak bisa dibohongi Pak. Kalau dicetak lebih daripada cadangan devisa negara, nanti gak bisa dibohongi suatu ketika ekonomi ambruk. Itu tadi orang dulu punya uang 1 triliun untuk Masya Allah. Sekarang 1 triliun itu kecil. Nanti akan ada mobil yang harganya 1 triliun nanti mobil harganya 1 triliun. Kalau dulu
aku dengar mobil harganya 1 miliar. Heran toh? Heran. Sekarang 6 Rubicon berapa? 7 miliar. Rubicon 7 miliar. Pajero sudah hampir 1 miliar. Kecuali Pajero antum panas gak berjeruk. Itu ya. Pajero antum. Ya Allah. Ini ditambah lagi rokok, polusi udara, sudah emisi. Coba kemarin Bekasi itu Pak, ketika minum berapa itu suhunya? 36. Coba ngeri. Dan akibat daripada tata kelola lingkungan, iklim yang sudah tidak baik, antum rasakan kemarin. Coba bayangkan rumah tingkat 2, jadi itu kelihatan atapnya toh itu juga. Itu akibat. Makanya Imam Mujahid menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 205 itu, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla. Itu kata beliau, liyufsida fiha, merusak ekosistem yang mengakibatkan errornya hujan. Hujannya seperti itu, bisa aja berlebihan, sangat padat. Bisa aja ini hujan ini enggak, ini hujan ini enggak. Apa istilahnya Pak, hujan apa namanya? Dan subhanallah Pak, kita pulang dari ini aja, dari depan ke belakang itu kan. Itu masalahnya awalnya dari ekosistem. Jadi panas dingin yang sudah tidak stabil. Makanya awal masa hujan turiyur ini, wal ladzi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmah. Tiupan angin dari kutub utara, kutub selatan akan membuahkan satu udara. Kalau stabil iklimnya, maka hujannya juga stabil. Kalau enggak, sekali enggak hujan panjang, sekali hujan berlebihan. Itu anda baca ayat-ayat hujan. Gimana sekarang suhu itu akan stabil? Sementara CO2 dengan O2 itu harusnya lebih banyak daripada O2. O2 itu ditimbulkan dari mana? Dari pohon. Dan pohon itu orang supaya bernafas dengan oksigen yang cukup normal minimal butuh 1 orang 3 pohon. Dan Bekasi dari ujung-ujung gak ada pohon. Itu dia. Dari itu terowongan sampai tempat ini. Kalau ngaji juga saya di Imam Baitul Ilmi, gak ada pohon. Ada pohon-pohon mati kencing. Pohonnya akhirnya apa? Gak tumbuh secara normal. Makanya tadi malam saya diundang di hotel untuk seminar tentang masalah perubahan iklim. Ada enggak ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi berbicara tentang perubahan iklim? Sampaikan masa wartawan dari Singapura, dari ini apresiasi. Ternyata Al-Quran kesadaran umat untuk menjaga lingkungan itu nomor 1 Islam. Rasulullah yang mengatakan kita pun mana ini talaka, waspadalah buang hajat di tempat 3 tertutup, di tempat aliran air, di tempat bawah pohon, di tempat jalan manusia. Berarti di sini kesimpulannya secara kontekstual, membuang sampah sembarang tempat itu tindakan terkutuk. Wah, baru Pak Simon ngomong ya, terkutuk ya Ustaz. Iya, terkutuk. Ini kadang-kadang makanya Pak tidak bisa mengatasi panas yang banyak. Terus sekali matahari keluar panasnya masuk. Keluar nanam pohon, ngompos yang benar, yang memicu panas itu. Belum rumah-rumah kaca, bukan rumah ada kacanya itu dulu banget rumah kaca itu bukan rumah yang ada kacanya. Artinya
ruang-ruang yang memicu CO2, ruang-ruang yang memicu emisi, itu rumah kaca namanya. Nanti kan Pak, abad 18 itu apa namanya, salju abadi yang di atas Gunung Wijaya itu lebar panjangnya itu 19,32 km. Sekarang tinggal 0,32, kurang dari 1 kilo. Suhu Jawa dulu kan Bekasi itu kata Tom Raffles di dalam kitabnya The Stories of Java, abad 18 itu 29 rata-rata suhu kita. Anda cek sekarang tuh. Ini ada begini. Coba siap. Sumber Jaya. Ini Sumber Jaya. Sumber Jaya. Iya. Nah, sumber ada jayanya. Orang Sumber Jaya. Karena memang dulu tergantung yang menghuni. Contoh duren sawit itu dulu orang Jawa semua. Makanya diberi nama duren sawe. Karena durian cuma satu dong. Akhirnya diberi nama duren sawe. Cuma karena pelapatan akhirnya duren sawe. Awalnya itu duren sawe satu dong. Asli kan? Aku baru sadar duren sawit itu aslinya duren sawit. Cuman kalau banyak dihuni orang Sunda pasti Cibubur, Ciliwung, Cimanggis. Karena Ci itu sumber air, sumur. Mana ada air dinamakan Ci. Gitu. Kecuali di Jawa ada Pacinana. Karena dulu orang-orang Cina ketika saat dikejar-kejar oleh Raja Mataram karena berkhianat membantu Inggris, itu lari ke tempat-tempat sembunyi, ke tempat-tempat hutan-hutan, dan pastinya cari tempat yang ada mata airnya, sehingga di situ ada kehidupan. Makanya disebut Pacinana. Jam berapa? Oh, ini gak bisa lama. Oke, sekarang kita masuk ke ini asap rokok. Nih, lihat. Hal 33, menghisap racun mematikan. Nikotin, zat ini mengandung candu, dapat menyebabkan ketagihan untuk terus menghisap rokok. Dalam satu batang rokok mengandung 1,5 sampai 2 mg. Tapi yang terjadi kadang-kadang pabrik rokok itu nakal, kadang-kadang sampai lebih dari itu supaya apa? Lebih sedap, lebih enak. Padahal untuk membunuh satu anjing itu hanya butuh 6 gram nikotin. Cuma diminumkan langsung baru mati. Makanya kalau antum satu batang itu ada 1,5, ada 10 batang diperes terus diminum coba langsung. Moga gitu. Iya mati. Loh begini kok mengatakan gak bahaya ini. Karena yang bicara sedang pengen rokok itu aja. Kiai yang sudah melakukan bahsul masail, membahas rokok, gak bakal bisa haram. Sekarang bahsul masailnya sambil rokok. Makanya mengharamkan rokok, fatwa rokok di Indonesia haram itu paling sulit. Tahun 2009 di Padang diputuskan rokok haram, nyampe Jakarta masuk angin menjadi makruh. Masuk angin, kalau sampai Surabaya, halal thayyibah. Itu nyampe Jakarta aja makruh, apalagi Papua. Karena lagi-lagi yang
disuruh untuk memutuskan hukum rokok adalah pecandu rokok. Jadi membahas masalah hisab pun sama-sama terus hasab. Hisab bukan hisab pahala, tapi hisab rokok. Makanya banyak yang ambil hisab rokok, Pak. Sebelum ngaji kolu rokok dulu. Majelisnya majelis surah suka rokok. Yang kedua, tar, bahan dasar pembuatan aspal yang mengandung benzopirin, ya. Jadi bahan aspal itu masuk. Karbon monoksida yaitu gas yang sama dengan gas yang dikeluarkan kendaraan bermotor, ya. Yang kemarin menjadi ramai ada namanya gas gas buang itu kemarin. Pilpres apa namanya? Dia apa namanya? Gas buang. Masalah ukuran mas, nyambung. Aku semuanya. Terus ada zat karsinogen, ini pengaruh bagi tubuh manusia, memicu pertumbuhan sel kanker. Yang iritasi, intinya semuanya nggak ada yang. Terus, nah sekarang kita dampak rokok. Sekarang kita buka halaman 37. Penyakit akibat 37. Kanker paru-paru. Diketahui sekitar 90% kasus kanker paru diakibatkan oleh rokok. Bahkan di Amerika penelitian cukup akurat 80 sampai 85 penderita kanker paru-paru akibat rokok. Kanker kandung kemih, makanya banyak orang yang kena kandung kemih merokok. Kanker payudara. Kalau ada orang yang mengatakan, Pak, istri saya nggak merokok, tapi kok kena? Mungkin kena paparan, yaitu rokok akni pasif. Kanker serviks, sekitar 30% kematian akibat kanker serviks disebabkan oleh perokok. Kanker kerongkongan, sekitar 80% kasus kanker esofagus karena rokok, kanker pencernaan, kanker ginjal, kanker mulut, kanker tenggorokan dan serangan jantung. Bahkan sampai hari ini pembunuh nomor 1 setelah qadar ini irada wa qudratullah, takdir Allah, jantung itu pembunuh nomor 1. Dan pemicu utama orang kena serangan jantung adalah 75 sampai 80% adalah karena rokok, apalagi koromel, makanya sampai dari 1, 3, 5 ada lagi osteoporosis, ya, ini juga orang-orang impotensi, gangguan medis lain. Jadi kalau begini, saya bisa pastikan merokok itu banyak positifnya. Positif kanker, positif tempoten, positif serangan jantung, positif apa? Kantong kering. Kantong kering, bahkan Pak. Subhanallah. Para perokok berdalih katanya, rokok itu bisa menumbuhkan ekonomi. Bohong. Ya. Perusahaan keuangan internasional itu paling penderita utama adalah akibat rokok, karena banyak perokok yang sakit ini akhirnya klaim asuransi itu banyak di luar daripada persediaan uang yang ada. Itu banyak. Contoh aja Pak, sekarang Indonesia itu mendapatkan cukai dari rokok sekitar 350 triliun. BPJS mengeluarkan dana 426 triliun untuk mengobati penyakit akibat rokok. Itu untung nggak? Makanya kalau perokok berdalih saya merokok ini ibadah karena mengamalkan firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi karena saya rokok, jadi pabrik rokok, jalan karyawan, jalan negara untuk mana untungnya? Wallahu
bisolat. Ya. Ini dampak rokok aktif. Ya. Kita disuruh untuk minta sama Allah, fa innahu lam yu'ta ahadun ba'da yamin khairan min al-'afiyah. Makanya Pak, kata Rasulullah, tidaklah ada seorang hamba yang diberikan sesuatu yang lebih baik daripada sehat walafiat. Saya kemarin itu terkaget-kaget, ada seorang yang ditokohkan mengatakan rokok halal. Bagaimana istri-istri yang sudah mulai bisa memahamkan suaminya untuk tidak merokok? Gak boleh rokok lagi. Itu Ustaz aja boleh. Wajar yang soal lo. Ustaz lo mana sih? Dikit-dikit haram. Nih Ustaz yang bagus. Nah, gitu. Anak-anak di pesantren, di sekolah yang sudah mulai kita pahamkan rokok gak boleh, bahaya. Waduh, dengar selama ini. Wah, bisa-bisa nanti Masya Allah muncul gerakan rokok masif. Gitu. Sampai ada fatwa halal aja, rokok itu senang kok, rokok aktif, rokok itu bagus. Gerakan rokok itu masif, apalagi ada hukum halal. Berarti Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan, termasuk rokok halal, halal thayyiban gitu. Enggak mungkin rizqan thayyiban itu bukan rokok. Tuh. Ada yang nanya, Pak, kalau puasa ini boleh rokok enggak? Kan sama aja itu kena asap, kena pot mobil. Ya beda Mas, kalau kenal pot mobil itu mot ya bakal. Itu makanya siapa aja yang merokok daripada buang-buang duit, apa aja itu tetangganya lain mobil mahal. Asap sama pada asap juga. Udah keluarin duit, sakit juga banyak Pak. Itu orang waras ya Pak. Sakit keluarin duit juga banyak. Itu parasnya. Pak, saya kasih contoh ini. Ada terapi, cara diantarasikan terapi orang gila, disuruh ngisi ember mulai bocor. Kalau diisi terus, berarti kendali. Kalau dia mulai tanya, kenapa dia nggak penuh-penuh? Berarti wah, ini udah rugi, mubazir, sakit dibeli. Diterusin gitu, waras apa benar? Ayo aja tuh, tanyakan sama rumah sakit sumber waras. Orang waras enggak? Sudah rugi, keluarin duit, sakit. Ya Allah. Harusnya untung sehat dapat duit. Nah itu lanjut, waras itu. Orang yang waras itu ciri-cirinya kalau rugi di stop untuk lanjutkan, itu orang waras. Itu bawahnya kunci. Rugi stop untuk lanjutkan. Antum dagangan rugi lagi terus ngutang di sana sini. Kira-kira itu waras? Makanya kata Al-Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu tanpa diamalkan kegilaan. Wal amalu bila ilmin la yakun. Tidak mungkin. Kenapa Pak? Orang yang tidak mengamalkan dia itu gila. Karena di sini ada masalah gak dihentikan. Kan ilmu harusnya diamalkan kan? Itu baru benar. Ini ada ilmu gak diamalkan. Masalah. Kalau ada masalah Pak, stop. Itu namanya waras. Masalah dilanjutin. Kalau begini banyak orang gila. Makanya Rasulullah dikatakan, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kenapa? Karena Rasulullah itu selalu mengamalkan yang diketahui, tidak mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui. An'amta 'alaihi, mengamalkan sesuatu yang diketahui. Jadi Rasulullah gak majnun.
engkau terhadap nikmat agama ini yaitu Islam tidak termasuk orang-orang gila, karena Rasulullah mengamalkan, mendakwahkan sampai akhir hayat. Makanya betul kata Al-Hamid tadi, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Ini kita. Makanya kalau antum sampai mati gak berhenti rokok, surga antum ya ini asbab, kubur di dalam asbab. Masya Allah. Coba bayangkan, disebutkan asbab rokok, ketika rokok itu diletakkan itu mengandung banyak zat yang merusak jalan ini organ tubuh. Pertama, asapnya membuat iritasi mata. Kedua, asap-asapnya ini memicu kanker. Kalau terbang debu kehirup masuk ke paru-paru, menciptakan apa? Atau memicu kanker paru-paru. Ya, saya kira itu. Silakan mungkin ada yang bertanya. Silakan bertanya karena belum boleh makan. Ya, silakan tanya. Ya. Sekarang ini kan ada ini setiap jenis rokok yang pakai cairan itu, Ustaz. Apa namanya? Vape ya. Itu gimana, Ustaz? Semua Pak, ini cuma cara di antara sekian cara. Ya. Sekarang tes saja, antum pakai di pesawat boleh kan? Itu tes yang paling gampang. Tes paling mudah untuk mengenali bahwa rokok itu bahaya. Coba nyalain di pesawat. Dan vape ini, masya Allah ya, karena asapnya itu. Anda pernah lagi vape di Australia, subhanallah, ada suami istri lagi istirahat duduk, suaminya merokok, itu subhanallah. Tubuh suami istrinya sampai gagal. Tutup asap, tidak mau. Subhanallah, nikmatnya gitu. Berjumpa dengan istri merokok, ditampar asbak rokok. Oke. Assalamualaikum Ustaz Afan. Mau bertanya, di perumahan saya setiap sholat Idul Fitri para tetangga pada berdatangan di salah satu rumah tertentu untuk saling maaf-maafan. Apakah ini dibolehkan? Hadirin sekalian, kalau meminta maaf atau saling memaafkan itu bagus, amal soleh. Karena ini masuk di dalam firman Allah, wal 'afina 'anil nas. Memaafkan orang itu paling mulia. Wal 'afi, makanya kenapa Allah mendahulukan wal 'afina 'anil nas, memaafkan, karena lebih istimewa, lebih eksklusif, lebih utama daripada yang minta maaf. Minta maaf itu sulit, tapi lebih sulit lagi memberi maaf. Cuma permasalahannya sekarang yang terjadi adalah salah nggak salah minta maaf itu loh. Ini ada yang lucu di lapangan habis sholat, kenal aja enggak apa-apa. Padahal dia baru ketemu pertama kali. Ya. Yang paling bagus apa? Kenalkan Mas. Dari mana Mas? Enggak. Oh, tumben di sini. Iya, main rumah saudara. Baru mungkin kesikut, maafin gitu kan. Ini enggak. Subhanallah, kesikut enggak, kata enggak. Minta maaf berarti tradisi. Kalau tradisi namanya maaf-maafan. Pokoknya kalau ada hak-haknya itu banyak gak beres ya Mas. Sholawat bagus, sholawatan gak beres. Ya. Makanya kalau Jumat bagus, Jumatan juga akrab. Bertanya, lambat lagi. Udah gitu merokok sebelum sholat. Apalagi terawih begini. Itu kadang-kadang merokok itu kalau pada Masya Allah, Ramadan ini momentum yang bagus untuk menghentikan rokok. Coba bayangkan, sudah berhasil tidak merokok 12 jam dulu ya. 12 jam.
Dari jam 4:30 sampai jam 6. Ini kan tinggal innamal a'malu binniyat. Niatnya diperbaiki, ya Allah bismillah saya hijrah, saya tinggalkan rokok. Tapi kalau niatnya tepat itu masya Allah, itu langsung ada, bukan yang dicari korban. Ibu yang dicari korban, paling batalin pakai apa deh, yang dicari rokok. Bahkan bisa jamak akhir itu rokok. Kumpulin semua akhir sampai menjelang isya pun masih sudah komat rokok. Itu kau semua. Oh Pak, udah komat Pak. Ya tak, membantir tidak itu. Lu juga makanya ada kalau Ikhwan itu curhat Ustaz anak di kompleks begini Ustaz ada teman repot dakwah susah. Hampir cuma kelas kompleks mas, kelas YouTube. Dan ketika itu saya jelasin rokok begini, ya saya singgung sedikit gitu. Langsung saya turun dari mimbar, dari tempat ceramah di aula besar. Ada jamaah yang menyampaikan saya, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak langsung mengurangi rokok saya setelah tidak ceramah. Dari bungkus rokok sudah kurang 2 ketika aku ceramah. Ledek sakti ya. Anak kira mengurangi berhenti ternyata mengurangi dari bungkusnya. Ya, sama pernah saya ceramah di khutbah Jumat habis itu nggak pernah ngikut. Saya keluar begini kan, langsung di rokok jemaah habis lagi rokok. Asapnya ditutup saya. Lagi banyak saya. Ya, masalah rokok ini Pak. Ketika ada perbedaan pendapat antara ulama, gimana sikap itu? Ketika ada perbedaan tentang rokok, gimana sikap kita? Ada itu saja. Kita sudah diberikan sikap oleh Allah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apa komentar Allah? Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah. Coba kita cek. Benar enggak? Rokok itu mendatangkan kerusakan. Ternyata setelah kita cek dari sisi kesehatan, kerusakan di dalam kesehatan, kita cek di dalam perekonomian, baik sifatnya individu, masyarakat, negara, menimbulkan kerusakan di dalam perekonomian. Dari sisi sosial juga begitu, orang terganggu dengan asap rokok, menimbulkan polusi udara. Sudah begitu. Ya, lalu masuk ternyata. Jadi inilah sehingga para ulama mengatakan ittifaq ijma' haramnya rokok gitu. Nah, ketika ada satu dua pendapat, kan kita sudah diajarkan oleh kaidah dari Imam Malik, kullun yukhadhu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diterima ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini. Siapa? Rasulullah SAW. Itu. Kenapa? Karena ucapan ulama itu bukan dalil. Kalau nanti ucapan ulama kita jadikan sebagai dalil, saya juga punya ucapan ulama. Kita batalkan pendapat ulama dengan pendapat ulama, gak lucu. Akhirnya yang terjadi apa? Ayat-ayat. Makanya ada satu kaidah, la yuqadul ijtihadu bil ijtihad, walakin yuqadu bil dalil. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad, akan tetapi bisa dibatalkan dengan dalil. Makanya kita tolong dicamkan kalau ada yang subhat kayak gini, kamu juga mengikuti pendapat ulama. Kita mengikuti ulama untuk menuntun kepada pemahaman dalil. Kalau enggak seirama dengan dalil, ya kita tidak ikuti ulama. Ya. Dan pendapatnya Abu Bakar Umar tidak terima Ibnu Abbas dibenturkan dengan qaul Rasulullah, apalagi selain Abu Bakar Umar.
Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan hampir-hampir hujan batu menimpa kalian dari langit. Saya katakan kalau Allah Rasul, kalian patahkan, kalian sanggah dengan qala Abu Bakar, qala Umar. Kalau pendapatnya Allah dan Rasulnya tidak bisa disanggah, tidak bisa dipatahkan dengan pendapat Abu Bakar, Umar, apalagi dengan di bawah mereka. Ya Allah, lagi. Ya. Fatwanya seorang jamaah atau tauhid dengan alim ulama yang keliru, bagaimana Ustaz? Mana? Besar dosanya Ustaz. Ya intinya kata Rasulullah SAW, man ukhtiya bi ghairi ilmin fa ismuhu 'ala alladhi afta. Siapa yang diberikan fatwa tanpa dasar ilmu, maka yang menanggung dosanya adalah yang memberikan fatwa. Jadi mufti dan ifta itu berat-berat, tidak mudah. Apa itu fatwa? Siapa saja yang memberi pendapat ke orang lain, maka dia telah memberi fatwa. Kalau dia sekarang ini berdapat untuk dirinya sendiri, maka itu adalah apa? Pendapat, ucapan. Tapi kalau sudah sekarang ini melazimkan kepada orang lain, maka itu telah memberi fatwa. Maka dia, sehingga saya walaupun tidak sempurna, semaksimal mungkin selalu merujuk kepada ulama-ulama yang ada. Karena kita setelah Syalbani aja Pak, dikatakan talibul ilmi aja berat, apalagi kita. Enggak bisa kita itu mengadakan pendapat sendiri, menyimpulkan sendiri. Nah, soal masalah rokok itu Masya Allah, anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena yang menemukan rokok sudah beredar. Kalau zaman Syekh Muhammad itu mungkin belum nyampe, atau beliau diam. Tapi anaknya Abdullah bin Muhammad mengharapkan, Syekh Sa'di mengharapkan, Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh mengharapkan, Syekh bin Bas mengharapkan, Syekh Shalih Utsaimin mengharapkan. Bahkan Malikiyah dari barat timur sepakat rokok itu haram, sebagaimana yang telah dikutip oleh Tahdhibul Furuq. Karena kitab ini ditulis setelah beredarnya rokok. Jadi ulama-ulama yang menulis buku sebelum abad 15 pastinya tidak bisa komentar tentang rokok, karena belum ada. Karena dari tabako itu baru tentang abad 15 dan mulai dipasarkan, ditanam, dan sudah mulai secara masif diproduksi abad 16-17. 16-17 zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Syaukani. Makanya Imam Syaukani sudah mengeluarkan fatwa. Walaupun kita katakan normal, ya, kita husnul beliau ulama. Tapi tadi setiap orang bisa diambil ditolak pendapatnya, kecuali yang punya ukuran ini. Dan kita menolak pendapatnya beliau karena dalil-dalil yang telah disajikan oleh para ulama yang sifat lebih banyak. Jadi bukan berarti, makanya cara kita menghormati ulama. Ulama kita wajib menghormati, kesalahannya kita tidak ikuti. Dan hasil ijtihadnya mendapatkan pahala, benar dua, salah satu, itu sikap kita yang terbaik. Kita wajib menghormati ulama, salahnya kita tidak ikuti, ijtihadnya kalau benar dapat dua, kalau salah dapat satu. Dan kita tidak menuduh dengan tuduhan ahli bid'ah atau sesat karena ijtihadnya boleh. Ijtihadnya salah, karena ada yang lebih benar, ada dalil yang lebih kuat. Kewajiban kita sebagai talibul ilmi, walaupun mubtadi'un, kita berusaha untuk mentarjih, yaitu memilih pendapat yang paling bersesuaian dengan dalil. Allah, ada lagi. Ya, gitu. Ya, gimana? Ya, rokok itu kan candu ya, Dok. Membuat ketagihan gitu ya. Apa Ustaz? Antum sebagai sangat mantan rokok mungkin bisa memberikan tips ya,
untuk Iya, kalau saya merokoknya tidak terlalu lama dibanding abah saya. Abah itu 37 tahun, hampir 40 tahun merokok. Alhamdulillah saya dakwai 7 tahun berarti. Saya itu sedih melihat ketika dulu masih sekolah di Libya dan pulang, rokoknya abah itu satu almari penuh. Karena kalau ditegur ini rokok nggak beli aja kok repot. Ini karena dapat saweran dari tahlilan, pokoknya acara-acara itu kan pasti ada rokoknya. Itu kalau tahlilan yang boleh kambing dapat rokok, acara tahlil dapat rokok, acara akikah dapat rokok, selamatan dapat rokok, semua rokok. Ya Allah, akhirnya yang saya dahulukan dakwahnya itu rokok. Nah, puncaknya belum kena baru-baru itu bronkitis. Jadi sebelum baru-baru itu bukan namanya enggak ada standar. Itu penyakit yang obatnya digratiskan di puskesmas. Ayo berita Eropa. Jadi bisa saya bawa ke Jakarta, saya obati. Jadi sering istirahat, saya pasang radio project di kamar. Itu ceramah, termasuk ceramah saya. Saya serah rokoknya. Dan mulai alhamdulillah. Terus pengalaman untuk ninggalin ziarah Wali Songo itu ceritanya. Beliau minta uang saya untuk ziarah. Melihat kuburan aja pakai biaya. Tuh sebelah rumah banyak kuburan. Ya beda katanya dia. Jadi kuburan paling beda. Sama-sama juga ngadep ke utara selatan. Itu sama kuburan, mau berdoa, doa juga di rumah diterima enggak? Ya kalau tidak, karena terbuka. Saja mungkin. Sementara kita adakan dia, coba uang dibuang-buang, coba buat untuk guru madrasah. Itu yang paling sulit korektornya. Jadi korek sahabat dia korban dari itu karena khalifahnya keras kecamatan. Jadi khalifah itu sudah urusannya jamaahnya. Kalau sudah ngumpul di imam yang besar di Jombang sana, itu udah kena alhamdulillah. Wah itu udah mulai dikucilkan ketika kiai-kiai yang diundang ke kampung saya itu disibir-sibir. Ini ada orang yang tingkatannya hakikat melorot jadi syariat. Karena syariat hakikat makrifat kan gitu. Ini orang beragama bukan makin tua makin tinggi, malah makin jatuh dari syariat. Jadi udah biarin aja Pak. Dulu-dulu nanti kita aja. Kayaknya yang mati atau apa gitu. Istiqomah, alhamdulillah seperti itu. Nah, pengalaman saya merokok dulu itu dipancing sama teman di pesantren, dikasih rokok, diajak makan digratiskan, rokok gratis. Rokok ketika itu kalau nggak salah kudang haram, betul ya? Kudang haram. Oh kudang haram. Itu enak kecil. Yang satu bungkus isi 20 itu. Habis rokok, habis makan rokok, enak. Ternyata memang rokok itu enaknya di 3 tempat. 1 2 habis makan pedas, gitu. Nah 3 itu ketika kita itu ngobrol. Itu majelis paling enak banget. Oh ya pernah dulu saya ketika ngobrol kiai saja itu kan
sedang basuh masail, anak kan juga ngomong gitu. Dan suasana ruangan itu penuh asap. Jadi kalau sampai kiainya nanti karena dulu nggak berhasil. Makanya insya Allah. Sekarang saya akan akhiri. Saya tutup dengan membacakan syair Tuhan 9 cm. Atau baca di akhir ini, dia di akhirnya. Ini puisinya Bapak Taufik Ishak. Indonesia adalah surga luar biasa ramah bagi perokok, tapi tempat siksa tak tertahankan bagi orang yang tak merokok. Di sawah petani merokok, di pabrik pekerja merokok, di kantor pegawai merokok, di kabinet menteri merokok, di reses parlemen anggota DPR merokok, di Mahkamah Agung yang bergaul toga merokok, Hansip Bintara perwira nongkrong merokok, di perkebunan pemetik buah kopi merokok, di perahu nelayan penjari ikan merokok, di pabrik petasan pemilik modalnya merokok, di penguburan sebelum masuk kubur orang merokok. Betul, sudah dilihat malaikat aja juga masih merokok. Indonesia adalah semacam Firdaus Jannatul Naim, sangat ramah bagi perokok, tapi tempat siksa kubur hidup-hidup bagi orang yang tak merokok. Di balik pagar SMU murid-murid mencuri-curi merokok, di ruang kepala sekolah ada guru merokok, di kampus mahasiswa merokok, di ruang kuliah dosen merokok, di rapat POMG yang sekarang komite orang tua murid merokok, di perpustakaan kecamatan ada siswa bertanya apakah ada buku tuntunan tata cara merokok. Di angkot kijang penumpang merokok, di bis kota Support yang berdiri yang duduk orang bertanding merokok, di loket penjualan karcis orang merokok, di kereta api penuh sesak orang festival merokok, di kapal penyeberangan antar pulau penumpang merokok, di Andong Jogja kusir yang merokok, sampai kabarnya udah Andong pun minta diajari pula merokok. Negeri ini sungguh nirwana kayangan bagi dewa-dewa bagi merokok, para dewa-dewa bagi merokok, tapi tempat cobaan sangat berat bagi orang yang tak merokok. Rokok telah menjadi dewa berhala Tuhan baru diam-diam menguasai kita. Di pasar orang merokok, di warung Tegal pengunjung merokok, di restoran, di toko buku orang merokok, di kafe, di diskotik para pengunjung merokok. Bercakap-cakap kita jalan setengah meter tak tertahankan asap rokok. Bayangkan istri-istri yang bertahun-tahun menderita di kamar tidur ketika melayani para suami yang bau mulut dan hidungnya mirip asbak rokok. Duduk kita di tepi tempat tidur ketika dua orang berkumpul saling menularkan HIV sesamanya, tapi kita tidak ketularan penyakitnya. Duduk kita di sebelah orang yang dengan cueknya mengepulkan asap rokok di kantor atau di stopan bus, kita ketularan penyakitnya. Nikotin lebih jahat penularannya ketimbang HIV, AIDS. Indonesia adalah surga kultur pengembang biakan nikotin paling subur di dunia, dan kita yang tak langsung menghirup sekalipun asap tembakau itu bisa ketularan kena. Di puskesmas pedesaan orang kampung merokok, di apotek yang antri obat merokok, di panti pijat tamu-tamu disilakan merokok, di ruang tunggu dokter pasien merokok, dan ada juga dokter-dokter merokok. Istirahat main tenis orang merokok, di pinggir lapangan voli orang merokok, penyandang raket badminton orang merokok, pemain bola PSSI sembunyi-sembunyi merokok, panitia pertandingan balap mobil, pertandingan bulu tangkis, turnamen sepak bola, mengemis-ngemis mencium kaki sponsor perusahaan rokok. Jangan-jangan ada yang minta dana buka puasa bersama ke pabrik rokok. Di kamar kecil 12 meter kubik sambil orang goblok merokok.
Di dalam gedung 15 tingkat dengan takjub orang goblok merokok. Di luar sidang ber-AC penuh dengan cueknya, pakai dasi orang-orang goblok merokok. Indonesia adalah semacam Firdaus Jannatul Na'im, sangat ramah bagi orang perokok, tapi tempat siksa kubur hidup-hidup bagi orang perokok. Tapi tempat siksa kubur hidup bagi orang yang tak merokok. Rokok telah menjadi dewa, berhala, Tuhan baru yang dia menguasai kita. Di sebuah ruang sidang ber-AC penuh duduk sejumlah ulama terhormat merujuk kitab kuning dan mempersiapkan sejumlah fatwa. Mereka ulama-ulama ahli hisab, hasadul hasibu hisaban, bukan ahli hisab halal, tapi ahli hisab rokok. Di antara jari telunjuk dan jari tangan mereka terselip berhala-berhala kecil 9 cm panjangnya, putih warnanya, kemana-mana dibawa dengan setia, satu kantong dengan kalung tasbih 99 butirnya. Mengintip kita dari balik jendela ruang sidang, tampak kebanyakan mereka memegang rokok dengan tangan kanan, cuma sedikit yang memegang dengan tangan kiri. Inikah gerangan pertanda yang terbanyak kelompok ashabul yamin dan yang sedikit kelompok ashabul shimal. Asal rokok mereka mengumpul-ngumpul di ruangan AC penuh itu. Manmunut tadkhir ya Ustaz, la tasharud dukhon ya Ustaz. Kiai, ini ruangan ber-AC penuh. Hadhil ghurfah mamlu'un bil muqayyim. Kalau tak tahan di luar itu sajalah merokok. La taqtulu anfusakum min fadli ya Ustaz. 25 penyakit ada dalam khamr diharamkan. 15 penyakit ada dalam daging khinzir babi, daging khinzir diharamkan. 40 zat kimia beracun ada pada rokok. Sebagai rokok patutnya rokok diapakan? Tak perlu dijawab sekarang ya Ustaz. Wa yuharrimu alaikumul khaba'is. Mohon ini direnungkan tenang-tenang. Karena pada zaman Rasulullah dulu sudah ada alkohol, sudah ada babi, tapi belum ada rokok. Jadi ini PR untuk para ulama. Tapi jangan karena Ustaz ketagihan rokok lantas hukumnya jadi dimakruh-makruhkan. Jangan, apalagi dihalal-halalkan. Para ulama hisab itu terkejut mendengar perbandingan ini. Banyak yang diam-diam membunuh Tuhan kecil yang kepalanya berapi itu, yaitu ujuk rokok mereka. Kini mereka berpikir asap rokok di ruang ber-AC itu makin mengepengap dan ada yang mulai terbatuk-batuk. Pada saat saja ini dibacakan malam hari ini, sejak tadi pagi sudah 120 orang di Indonesia mati karena penyakit karena rokok. Korban penyakit rokok lebih dahsyat ketimbang korban kecelakaan lalu lintas, lebih gawat ketimbang bencana banjir, gempa bumi dan longsor. Cuma setingkat di bawah korban narkoba. Pada saat saja ini dibacakan, berhala-berhala kecil itu sangat berkuasa di negeri. Jutaan jumlahnya bersembunyi di dalam kantong baju dan celana, dibungkus dalam kertas berwarna dan berwarni, diiklankan dengan indah dan cerdasnya. Tidak perlu berwudu atau tayamum untuk menyucikan diri. Tidak perlu rukuk dan sujud untuk takarruf pada Tuhan itu. Karena orang akan khusyuk dan fana dalam nikmat lewat upacara menyalakan api dan sesajen asap Tuhan itu. Rabbana, berikan kami kekuatan menghadapi berhala-berhala ini. Cukup, dan insya Allah kita siap-siap untuk buka kurang 2 menit. Subhanallah, tiga syawal la ilaha illa anta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.